Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Ingat, meskipun di rumah kita harus tetap semangat, tetap bergembira, kita mau belajar. Ingat, jaga kesehatan ya. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap sehat, ya. Kita tetap bahagia, ya. Kita istirahat teratur, ya. Terus makan makanan bergizi, juga boleh olahraga, ya. Menari-nari juga boleh, bergerak badannya supaya sehat, ya. Jangan lupa pakai masker kalau kalian bepergian dan cuci tangan dengan sabun ya, supaya tetap sehat dan menjaga kebersihan. Anak-anakku, tema pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan tema pembelajaran kali yang lalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo tebak. Siapa yang tahu? Iya, tentang peran lingkungan ya, turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki tentunya. Ya, hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk semakin menyadari akan peran lingkungan bagi perkembangan pribadi kita. Ya, pribadi kita kan unik ya, entah itu sebagai laki-laki, entah sebagai perempuan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan itu apa saja ya? Nih, ini yang disebut dengan lingkungan ya, sesuatu yang apa? Yang berada di luar diri kita. Ya, ingat, kita hitung yuk dari mulai kita membuka mata kita pagi-pagi. Ketika kita membuka mata kita, langsung kita menghirup udara. Wah, udara itu yang membuat kita tetap merasa hidup, ya kan? Terus apa lagi? Terus ketika kita membuka mata, kita bisa melihat, oh ternyata sudah siang, matahari sudah terbit. Nah, itulah juga merupakan lingkungan di sekitar kita ya. Ingat, sekali lagi, lingkungan itu semua yang berada di luar kita ya, entah itu berhubungan dengan alam ya, ada angin ya, udara yang membuat kita bisa bernafas, ada matahari ya, terus ada pepohonan ya. Terus apa lagi kira-kira yang termasuk lingkungan kita? Ayo teman-teman tebak coba ya. Ini juga termasuk lingkungan ya. Ini gambar sekolah ya. Di sekolah juga itu biasa ada bunga-bunga ya, ada rumput-rumput. Nah, itu juga termasuk lingkungan, bunga-bunga yang indah ya. Nanti di situ bisa kita main peta umpet ya. Bisa apa? Bisa kemudian kita melukis di situ ya. Kita bisa bermain ya, bermain lompat tali ya. Bagi yang perempuan biasanya sukanya main lompat tali. Tetapi cowok boleh nggak yang main lompat tali? Boleh dong. Terus main sepak bola ya. Sepak bola itu untuk siapa? Untuk laki-laki atau perempuan? Ya, semua boleh bermain sepak bola ya. Tapi yang paling senang itu biasanya yang laki-laki ya, main sepak bola. Nah, anak-anakku, selain itu apa sih yang termasuk lingkungan? Nah, yuk kita lihat yuk. Mana saja sih yang termasuk lingkungan yang lain itu? Nah, lihat. Ini adalah lingkungan lain ya. Lihat, ada ayah bunda kita, ada papa kita, ada teman-teman kita ya. Ada juga misalnya apa, hewan-hewan di sekitar kita ya, entah yang punya kucing, punya anjing, atau pembeli ayam atau burung ya. Itu juga termasuk lingkungan sekitar kita. Ya, ada air yang mengalir ya, ada hujan ya. Ingat bahwa sekali lagi lingkungan adalah semua yang di sekitar kita ya. Anak-anakku terkasih ya, kita semua bisa menjadi seperti ini karena apa? Karena pengaruh lingkungan ya. Kita sejak awal diajari berbicara oleh ayah kita, oleh ibu kita ya. Kita sejak kecil juga diajak bermain dengan mereka ya. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa teman-teman ya. Jadi peran mereka itu sangat penting sekali ya. Di Indonesia tidak ada salju
ya. Mungkin di daerah Eropa sana ada salju, maka mungkin ya berpakaiannya ya harus tebal ya. Kalau kita nggak perlu, kalau berpakaian tebal nanti aduh malah keringatan ya. Anak-anakku, dalam kehidupan kita ya, sekali lagi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti kita terpengaruh karena lingkungan ya. Kita tumbuh karena lingkungan kita. Nah, kita bisa meneladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga sama seperti kalian ya. Tuhan Yesus, ingat ceritanya ya. Jadi Tuhan Yesus sejak awal ya, lihat waktu Bunda Maria mengandung ya, harus berjalan jauh mencari penginapan, tidak dapat ya. Kemudian akhirnya melahirkan di mana? Di kandang domba ya. Jadi Yesus sama seperti kita juga pernah lahir, pernah kecil ya. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibu Yesus? Ya, Bunda Maria, betul ya. Terus lahirnya di mana? Di Nazaret ya. Di Nazaret itu di daerah Palestina sana ya. Nama bapaknya siapa? Santo Yosef ya. Mereka berdua juga membimbing ya, mendidik ya Yesus supaya menjadi orang yang baik dan bijaksana ya. Juga seperti kalian, diminta tolong ini, diminta tolong itu ya, membersihkan tempat tidur, mungkin ya, menyapu halaman. Itu cara orang tua mendidik kita ya, sama seperti Tuhan Yesus ya. Lihat gambar ini ya, Tuhan Yesus kecil ya. Papa, iya anakku, Papa sedang apa? Papa sedang mau membuat meja. Loh, kok mau membuat meja? Iya dong, karena apa? Karena Santo Yosef ya, bapak dari Yesus ya, itu apa? Itu adalah seorang tukang kayu ya. Jadi Bunda Maria dan Santo Yosef juga mendidik Yesus kecil ya, sesuai dengan kondisi hidup mereka ya. Lihat pakaiannya ya, pakaiannya kok kayak gini ya, nggak sama kayak kita berpakaian ya. Iya, karena apa? Karena dari lingkungan yang yang berbeda ya, di daerah Timur Tengah sana, di daerah Palestina sana ya. Jadi berpakaian seperti ini ya. Jadi kalau kita tentunya berbeda ya berpakaiannya ya. Nah, itulah salah satu kenapa kita terpengaruh atau lingkungan bisa mempengaruhi hidup kita ya. Termasuk cara berpakaian kita ya, atau mungkin cara berbahasa kita ya. Jadi kalau orang Jawa ya pasti akan pandai berbahasa Jawa, karena apa? Lingkungannya berbahasa Jawa ya kan. Kalau mereka yang dari NTT misalnya ya berbicara bahasa NTT ya, ada bahasa Adonara, ada Loleba, atau ada lemah holok atau apa gitu ya. Atau kalau yang dari Sulawesi mungkin ada bahasa pokoknya masing-masing di Indonesia itu punya banyak bahasa ya. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi ya, karena sekali lagi karena pengaruh lingkungan ya. Kalau Bunda Maria itu sama Santo Yosef itu dulu tinggalnya di negeri Palestina, kalau kita di negara Indonesia tentunya ya. Bunda Maria itu adalah guru pertama dan utama ya. Karena apa? Karena dari Bunda Maria kita bisa belajar banyak hal ya. Yesus juga belajar dari Bunda Maria ya, karena Bunda Maria adalah orang yang saleh, orang yang suci ya. Maka nanti Tuhan Yesus juga menjadi orang yang bijaksana ya, menjadi orang yang cerdas ya. Ingat dulu waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun harus ke bait Allah ya. Tuhan Yesus malah mengajar orang di sana ya. Jadi Yesus menjadi pribadi yang cerdas dan juga bijaksana ya. Selain tentunya Santo Yosef juga ya melatih Tuhan Yesus untuk bekerja juga ya, membantunya sebagai tukang kayu sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab ya.
Tuhan Yesus bisa belajar banyak hal, ya. Jadi Yesus menjadi orang yang cerdas, sama seperti kita, ya. Kalau kita turut atas teladan, ya, atas bimbingan dari orang tua kita, ya, maka kita bisa menjadi orang yang cerdas, ya. Terus kemudian apa? Kita juga akan menjadi orang yang terampil, ya. Karena apa? Karena kita sudah diajari untuk melakukan banyak hal, ya. Jadi ada keahlian-keahlian tertentu, ya. Misalnya ada yang hobi main bola, ya, jadi terampil bermain bola, ya. Ada yang diberi keahlian untuk memasak, karena apa? Karena diajari mamanya untuk membuat kue, ya. Ya. Jadi seumur kalian juga bisa dong yang memasak, ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, kita menjadi pribadi yang berkarakter, ya. Jadi kita lihat nilai-nilai kejujuran, ya. Itu pengaruhnya dari lingkungan juga loh teman-teman, ya. Kalau lingkungan kita mengatakan mencontek itu tidak baik, maka itu akan mendarah daging dalam diri kita, ya, bahwa jujur adalah perbuatan yang baik, mencontek adalah perbuatan yang salah, ya. Itu menjadi karakter kita, ya. Jelas ya anak-anakku? Terus kemudian kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya. Kenapa? Karena sekali lagi pengaruh lingkungan sangat penting, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Yang paling dekat kita adalah orang tua kita tentunya, kan? Ada ibu kita, ada mama kita, ada bapak, ada ayah kita. Semuanya berperan dalam perkembangan kita, ya. Ingat, baik kalian laki-laki maupun perempuan, ya, pasti diberlakukan juga dengan berbeda, ya. Jangan iri, ya, kalau yang satu diberi kado pakaian dress gitu, ya. Ya karena memang itu untuk perempuan, ya. Kalau yang yang cowok diberi pakaian kaos sama celana, ya, bukan terusan, ya memang itu fungsinya, ya. Jadi jangan merasa aduh aku pengen sama, ya enggak dong, karena kita masing-masing unik, ya, harus juga diperlakukan secara berbeda, ya. Ingat ya, sekali lagi orang tua kita mengajak kita, memberi contoh kepada kita untuk menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan berkarakter, serta serta bertanggung jawab, ya, sama seperti yang Yesus alami, ya, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, ya. Kita juga harus meneladan ayah bunda kita, ya, bunda kita yang mengajari kita, ayah kita yang membimbing kita, ya. Kita harus mencontoh mereka karena mereka luar biasa. Anak-anakku terkasih, kita harus senantiasa bersyukur tentunya, ya, di samping atas anugerah-anugerah yang kita miliki, ya, atas keterampilan yang kita miliki, atas kecerdasan yang kita miliki, atas karakter-karakter yang sudah ada dalam diri kita, ya, kita harus bersyukur, ya. Karena apa? Karena itu adalah anugerah juga dari Tuhan. Anak-anakku, sekarang kalian pasti juga sudah pernah melakukan pekerjaan ini, ya. Lihat, mencuci piring. Ayo, itu pekerjaannya siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, semua bisa mengerjakan, ya. Jadi kalau kalian bisa, sekarang mintalah, mama papa aku nanti yang cuci piring, ya, atau mama papa aku nanti yang yang ngepel, ya, yang nyapu, ya, atau mama papa aku yang nyuci baju, ya. Boleh kok. Nanti papa mamamu pasti akan merasa senang, ya. Karena apa? Karena kalian sudah belajar, ya, supaya kalian juga memiliki karakter yang baik, ya, karakter yang menunjukkan bahwa kalian adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang saya minta kalian untuk mengungkapkan rasa syukur itu, ya, atas anugerah Tuhan, ya, atas lingkungan hidup yang sangat bermanfaat bagi hidup kita dan sesama, ya. Silakan ungkapkan rasa syukurmu itu lewat doa, boleh, lewat puisi, boleh, lewat gambar, boleh, atau yang lain juga boleh, ya. Silakan ungkapkan rasa syukurmu itu, ya. Misalkan dalam bentuk doa, ya silakan buat doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia yang sempurna, ya. Karena orang tua kami yang membimbing kami, karena matahari
karena udara sehingga kalian bisa tetap hidup, ya. Atau puisi kalau kalian yang suka puisi, atau gambar, ya. Sekali lagi, kalau kalian suka gambar, silakan sebagai ungkapan rasa syukurmu, ya. Terus kalian foto, ya, hasil kerjamu itu. Jangan lupa dihias biar bagus, ya. Ya, kalau kita menghias berarti kita sudah berusaha untuk mempercantik, ya, memperindah. Berarti juga bisa sebagai cerminan bahwa kita sungguh-sungguh mau bersyukur, ya, atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, baik kita yang laki-laki maupun kita yang perempuan. Oke, nanti kirimkan foto itu kepada Bapak Ibu guru, ya. Anak-anakku terkasih, terima kasih sudah bersemangat dalam belajar, ya. Ingat, Tuhan Yesus mencintai kita, ya. Kita juga harus mencintai diri kita, dan ingat, mari kita kembangkan diri kita, ya. Entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan, ya. Karena masing-masing dari kita adalah sangat unik, ya, sangat khas. Bisa? Bisa dong, ya. Mari kita bersama-sama mengembangkan diri kita, ya. Karena Tuhan Yesus mencintai kita, kita juga harus mencintai diri kita, ya. Oke, terima kasih. Cukup pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sekarang saya minta kalian menekan tombol subscribe di bawah video ini, ya. Jadi supaya kita saling terhubung, dan nanti kalau ada video pembelajaran berikutnya, kalian terus bisa ikuti, ya. Terima kasih. Jangan lupa juga, ya, tekan tombol like-nya. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye. God bless.